Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan afiat. Jumpa lagi dengan saya di channel Master Multipena. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Nambo yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Tujuan saya naik motor pagi ini ingin mengunjungi wisata alam air terjun namanya Curug Putri Kencana. Cuaca pagi ini sangat cerah kawan. Matahari bersinar dengan terang, langit putih kebiruan, bersih tanpa awan. Alhamdulillah. Di pertigaan sebelum stasiun Nambo, saya belok ke kiri lewat jalan batu yang rusak parah. Cuma 200 meteran panjang ruas jalannya. Lalu belok kiri lagi masuk Jalan Raya Indosemen. Ini rute perjalanan dari Jalan Raya Narogong ke Curug Putri Kencana. Sesuai rekomendasi Google Maps, katanya ini rute terbaik, menghemat bahan bakar 7%. Bismillah, semoga aman dan lancar. Suasana lalu lintas di Jalan Raya Indosemen ini terbilangnya sepi dan lengang. Secara umum sih kondisi jalannya relatif mulus dan sangat lebar. Ini merupakan kawasan pabrik PT Indosemen Citerep. Lanjut belok kanan masuk Jalan Desa Lulut, Kecamatan Kelapa Nunggal. Kondisi lalu lintas di jalan ini cukup ramai kawan. Banyak warung, kios, dan toko di sebelah kiri dan sisi kanan jalan. Lebar jalannya sih pas untuk dua mobil berpapasan. Sudah terlihat ramai ya warga di sini yang memasang bendera merah putih dan umbul-umbul aneka warna untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dari Jalan Desa Lulut, saya lanjut ke Jalan Desa Lewi Karet. Ini kawasan pemukiman yang padat penduduknya. Kondisi jalannya sih rata dan sudah dibeton. Selanjutnya saya belok tajam ke kiri, lalu bergabung dengan Jalan Raya Tajur Desa Lewi Bilik. Kawan-kawan, saya disclaimer dulu, ini bukanlah satu-satunya rute menuju Curug Putri Kencana. Masih ada rute-rute lainnya. Contoh, Jalan Raya Tajur ini bisa ditembus juga dari pertigaan Jalan Mayor Oking Citerep dengan Jalan Sabilillah. Saat memasuki Kecamatan Sukamakmur, kita akan melewati patung Superman di sebelah kanan jalan. Di depan ada pertigaan. Saya belok ke kanan, masuk Jalan Ciherang Lame sejauh 5 km. Di ruas jalan ini banyak tanjakan dan turunan. Jalannya juga berkelak-kelok. Permukaan jalan terbilang rusak, banyak lubang di sana sini. Ditambah beberapa papan peringatan terpasang di beberapa titik. Tertulis hati-hati daerah rawan longsor. Di depan ada pertigaan, saya belok ke kanan masuk Jalan Rasa Mala, lanjut Jalan Hanjuang sejauh 1,5 km. Di depan ada pertigaan, saya belok ke kanan masuk Jalan Surupan sejauh kurang lebih 1 km. Saya sengaja berhenti dulu kawan, beberapa menit nih. Ini salah satu view menjelang lokasi Curug Putri Kencana. Terlihat deretan perbukitan yang sangat menawan dan hamparan sawah yang menghijau. Ada papan petunjuk arah Curug Putri Kencana belok ke kiri. Jalan masuknya lumayan lebar kawan. Bisa dilewati dua mobil berpapasan. Rata dan relatif mulus. Sebelum lanjut, kawan-kawan yang baru pertama kali klik saluran ini, saran saya sekaranglah waktu yang tepat untuk subscribe channel ini agar selalu mendapat notifikasi kehadiran video saya berikutnya. Untuk kawan-kawan yang bawa mobil sendiri bisa parkir di area masjid ini.
lumayan luas. Tarifnya Rp15.000. Dari area parkir, wisatawan bisa lanjut dengan berjalan kaki menuju Curug Putri Kencana. Sedangkan untuk pengendara motor bisa terus lanjut sampai ke lokasi. Tarif parkirnya Rp10.000. Inilah gapura gerbang masuk Curug Putri Kencana yang berlokasi di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Tarif masuk pengunjung Rp25.000 per orang. Loket dibuka mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Setiap hari mulai Senin sampai dengan hari Minggu. Buat kawan-kawan nih yang naik sepeda motor, setelah bayar tiket masuk bisa terus lanjut menuju TKP. Alhamdulillah, saya sampai di wisata alam Curug Putri Kencana. Inilah area parkir untuk sepeda motor. Lokasi curugnya tinggal jalan kaki coy, cuma 50 meter dah nyampe. Saya menuruni undak-undakan yang terbuat dari plesteran semen campur batu. Lebarnya kira-kira 1,5 meter. Konstruksinya sih terlihat kokoh, sangat meyakinkan untuk dilewati. Kering dan rata, gak terlalu curam juga sih. Suasana di lokasi siang ini lumayan teduh ya, karena dinaungi oleh banyak pepohonan yang tinggi dan rindang. Saya memandang ke depan menikmati keindahan Curug Putri Kencana. Kawan-kawan, jam 11 lewat 12 menit saya udah nyampe nih di Curug Putri Kencana di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Curugnya sendiri ada di belakang saya nih, di sebelah sini. Simpel aja sih, sederhana ini. Nggak riuh rendah kayak di Cibaliung, Leuwi Hejo, Leuwi Asih. Kelihatannya ini ya simpel aja. Nggak begitu banyak juga, walaupun ini hari Sabtu ya, weekend. Tapi nggak begitu banyak karena memang nggak banyak variasi di sini. Warna airnya juga nggak begitu kelihatan seperti warna biru kehijauan seperti di Leuwi Hejo, Cibaliung, Leuwi Asih. Di sini biasa aja. Jadi memang daya tariknya sedang-sedang aja lah, nggak terlalu meledak-ledak gitu ya. Dari tumpahan air terjun terbentuk sebuah kolam selebar kurang lebih 10 meter. Lalu air mengalir secara perlahan ke bagian kanan, melewati bebatuan. Kedalamannya cuma sebatas betis orang dewasa. Bebatuannya tampak berwarna kecoklatan, hasil endapan air sungai yang menempel. Kawan-kawan, inilah view utama di Curug Putri Kencana. Di atas air terjun tampak terbentang sebuah jembatan. Tapi jembatan dah ditutup, nggak bisa dilewati lagi karena pertimbangan konstruksi yang sudah lapuk. Tinggi air terjunnya sendiri sih cuma 2 meteran. Pinggiran Sungai Putri Kencana ini sebelah kanannya merupakan tebing batu yang dipenuhi oleh vegetasi tanaman, mirip semak belukar. Kedalaman sungai terlihat dangkal, tapi airnya lumayan jernih kawan. Sedangkan di sebelah kiri sungai, selain ada tebing batu juga ada onggokan batu besar yang sering dijadikan sebagai objek bersuah foto. Banyak pengunjung yang beristirahat di spot ini, duduk bergaya sembari makan dan minum. Ini adalah deretan bebatuan yang memotong arus sungai, sehingga dari sini aliran air tampak lumayan deras, berbuih putih mirip kapas. Inilah daya tarik dan pesona lain dari curug. Cuaca siang ini di TKP sangat kondusif, sejuk dan nyaman. Matahari bersinar dengan terang, langit pun bersih tanpa awan. Curug Putri Kencana merupakan sebuah objek wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Desa Karangtengah.
Kalau dipandang dari sisi luasnya, curug ini tergolong berukuran kecil, mirip seperti ukuran Curug Lewi Cepet di Desa Cibadak, Sukamakmur. Jujur nih ya, ini pendapat pribadi, air terjun Curug Putri Kencana ini nggak semenarik dan nggak semeriah Curug Cibaliung, Curug Lewi Hejo maupun Curug Lewi Asih. Kalau diamati dari dekat, warna airnya agak coklat sedikit kehijauan. Nggak terlihat warna biru kehijauan. Cenderung airnya tenang. Kedalamannya cuma 1,2 sampai 1,5 meter di bagian tengah kolam. Kurang menantang dan kurang menarik jika kita berendam. Bentangan kolamnya dari kiri ke kanan kurang lebih mencapai 15 sampai 20 meter. Sedangkan ketinggian air terjun cuma sekitar 2 meter kawan. Bisa dibilang ini sih selokan ya, bukan air terjun. Konon menurut cerita warga setempat, kolam ini dulunya merupakan tempat pemandian para putri kerajaan dari Kayangan. Itu sebabnya namanya Putri Kencana. Hari ini hari Sabtu kawan, weekend tapi nggak banyak para pelancong yang datang. Cuma 1 atau 2 keluarga. Mereka umumnya mencari spot jauh dari titik air terjun dan kolam utama. Karena di tempat inilah aliran air sungai lumayan deras. Contohnya ini coy, remaja berkaos putih dan bocil berkaos kuning serta yang lainnya lebih suka berendam dan bermain air di aliran sungai yang cukup deras. Kalau rombongan wisatawan ini datang itu hanya untuk berfotoria di atas bebatuan. Gak ada satupun dari mereka yang berendam. Yang ini beda lagi kawan. Mereka adalah para karyawan dari pabrik yang sama, datang dari kawasan Depok menggunakan sepeda motor. Mereka konvoi bersama ke Curug Putri Kencana ini untuk berendam, berenang, dan terjun dari dinding bebatuan. Tapi dijamin situasi lingkungannya sih tergolong sejuk di sini. Hawanya enak untuk beristirahat. Banyak tumbuh pohon-pohon tinggi yang rimbun dan rindang di sekitar curug, mulai dari hulu sampai gerbang masuk wisata. Maklum, ini adalah kawasan perhutani, bukan pemukiman penduduk. Saya putuskan makan siang di sini sebelum pulang. Menu siang ini nasi putih, orek tempe basah, ceplok telur balado plus ayam goreng. Bismillahirrohmanirrohim. Cuaca yang nyaman di sini membuat selera makan meningkat. Saya pilih spot yang enak untuk duduk di atas batu besar dengan latar belakang air terjun. Apapun lauknya, kalau makan pas lagi lapar pasti enak dan nikmat. Onde mande. Kawan-kawan master, inilah akhir persembahan saya kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan menonton tayangan ini. Semoga terhibur. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum.